Dan AI ini bisa kita aplikasikan di tema apapun, di judul apapun konten video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik di channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Bersama Kang Asik biasa teman-teman, apapun dan bagaimanapun keadaannya, insya Allah pokoknya kita asikin saja. Dan langsung pada kesempatan ini Kang Asik akan berbicara masalah perkembangan dunia teknologi informasi, yang lebih sempit lagi adalah masalah di YouTube. Nah, di YouTube ini ternyata memang seiring dengan perkembangan yang namanya AI. Teman-teman tahu sendiri ketika kita membuka WhatsApp, di situ ada lingkaran biru ya. Ketika diklik ternyata di situ ada AI yang bernama adalah Meta. Ini adalah mensinyalkan bahwa kita memang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bukan berarti kita itu harus selalu idealisme, karena apa? Kadang idealisme itu penting, dan kadang-kadang kalau salah menempatkan idealisme justru malah membunuh kreativitas kita sendiri. Dan pada kesempatan ini Kang Asik terus terang saja akan mengajak teman-teman, apapun itu temanya, mau memancing, mau memasak, atau mau dubbing, atau mau musik dan lain sebagainya, mari kembangkan bersama-sama channel kita dengan bantuan teknologi AI. Nah, ini sebentar sebelum dilanjutkan, kadang-kadang khususnya kepada para mahasiswa ataupun siswa, ini menjadi sebuah permasalahan besar. Konon katanya bahwa dengan menggunakan AI itu mirip-mirip atau tipis dengan membunuh kreativitas. Itu sebetulnya kalau menurut Kang Asik, tapi maaf ya, tergantung menyikapinya. Terutama gini, balik lagi, karena kita adalah sebagai konten kreator. Kalau konten kreator idealisme kemudian egois, itu terus terang saja tidak akan berkembang. Karena apa? Biasanya seorang konten kreator pemula itu berpikirnya begini, saya nggak mau, yang saya suka itu ya kemampuan ini, yang saya bisa itu ya kemampuan ini, masukan dari orang lain itu masa bodoh, karena yang punya kemampuan adalah saya sendiri. Jadi bukan membaca market, bukan membaca pasar, akan tetapi membaca kepentingan diri sendiri. Itu yang Kang Asik rasakan, bukan orang lainnya, akan gagal. Ya setidaknya walaupun tidak gagal, channelnya tidak akan berkembang. Kemudian Kang Asik dulu juga fanatik bahwa kalau kita membuat channel tanpa menampilkan wajah, sepertinya itu kurang bergengsi ya. Dan sepertinya kurang ada nyali, padahal tidak seperti itu. Kita menjadi konten kreator tergantung tujuan daripada awal. Kang Asik sendiri menjadi konten kreator itu di samping hobi, yang paling utamanya adalah untuk menambah penghasilan. Ketika idealismenya seperti tadi, ya penghasilannya tidak kunjung datang. Karena apa? Memaksakan kehendak kita. Maka untuk itu Kang Asik sharing bersama teman-teman, bukan saja di Jawa Barat ya, tetapi sudah merambah ke Jawa Timur dan berdiskusi, tukar pengalaman. Nah, ini pentingnya silaturahmi. Bahwa yang penting kita membuat channel YouTube itu tujuan utamanya untuk apa, kemudian yang keduanya sasarannya adalah kepada siapa. Itu yang terpenting, dan yang akan dibuat itu adalah temanya apa, itu harus jelas. Nah, ini adalah keberangkatan dari awal. Biasanya kalau YouTuber pemula ya Kang Asik rasakan, begitu kita punya kemampuan, begitu kita punya skill, kita mampu, wah orang lain pun bisa. Ketika kita buat lebih baik, rasanya itu belum tentu dinyatakan berhasil. Karena sebetulnya menjadi konten kreator itu ternyata kita lihat video sendiri saja dulu. Kita tonton, ini sebetulnya konten video yang kita buat itu manfaatnya apa sih untuk orang lain? Kemudian apa sih yang akan diambil oleh orang lain intisarinya? Balik lagi kepada diri sendiri. Apabila kita menonton konten video kita sendiri, kalau diperhatikan tidak ada manfaatnya, apalagi untuk orang lain, itu sih ya, kalau introspeksi diri Kang Asik seperti itu. Maka dari itu Kang Asik menambah beberapa channel dan mencoba yang tanpa wajah, dan channelnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah salah satu channel Kang Asik
sudah lama juga, dan justru ini adalah channel tanpa wajah, malah ya penghasilannya lumayan dan monetisasinya juga sungguh sangat cepat. Ini adalah konten Islami dan tentu dibuatnya seperti Kang Asik katakan tadi adalah dibuat dengan AI. Nah itu teman-teman, ternyata yang Kang Asik iseng-iseng membuat channel Islami tentang sholawatan seperti itu, dan ini malah monetisasinya jauh lebih cepat. Kemudian gambar-gambarnya juga Kang Asik itu tidak merekam dengan HP ataupun dengan kamera, apalagi kamera yang bagus. Nah ini mudah-mudahan menjadi motivasi juga buat teman-teman bahwa kita itu ketika channelnya tidak berkembang, kemudian ketika viewernya turun, kemudian subscribe-nya hilang dan jam tayangnya pun raib, ini sebetulnya kalau kecewa itu adalah manusiawi. Akan tetapi kalau kekecewaannya bertambah panjang dan berujung menjatuhkan harapan dan cita-cita kita, ya buat apa dipikirkan. Akan tetapi dengan tema yang sejenis, kita ya harus terus berdiskusi dengan teman-teman, kemudian melihat atau menonton tema channel yang sejenis, dan di situ kita adalah bertukar wawasan, bertukar ilmu pengetahuan. Dan balik lagi kepada AI, Kang Asik itu iseng-iseng karena pernah melihat konten-konten video channel-channel orang lain adalah tentang cerita. Nah, yang Kang Asik maksudkan adalah tentang ChatGPT ini, teman-teman. Jadi Kang Asik selalu bercerita beberapa konten video ke belakang ini tentang ChatGPT.com ini. Ini terus terang saja, jadi selain membantu kita membuat konten video, khususnya ini untuk konten video tanpa wajah, misalnya ingin bercerita atau ingin dongeng. Kang Asik di sini adalah mempunyai khayalan, yaitu sebuah cerita tentang sepasang suami istri di tengah hutan, kemudian punya anak dan melahirkan bayi laki-laki, dan karakter kedua pasangan itu baik terhadap binatang yang ada di hutan itu dan pernah menolong seekor monyet, sehingga monyetnya berhutang budi. Kemudian suatu peristiwa yang tidak diinginkan, pasangan suami istri itu kena banjir bandang dan hanya bayi yang selamat, dan bayi yang selamat itu diselamatkan oleh kera yang ditolong tersebut. Nah, jadi hanya dengan cerita itu pun oleh AI itu dikembangkan, teman-teman. Jadi dikembangkan itu ternyata bukan hanya beberapa paragraf atau bukan hanya beberapa kerangka cerita, tapi disuguhkan dengan gambarnya. Ini ternyata yang Kang Asik suka dengan AI. Jadi bukan saja menanyakan yang berbentuk teks, tetapi berbentuk gambar pun bisa. Sehingga antara teks dari cerita yang kita tulis itu gambarnya pun bisa diwujudkan. Nah, antara teks dan gambar kalau disatukan, diedit dengan aplikasi editing video, ini akan menjadikan sebuah konten video cerita yang menarik. Dan salah satu contohnya model-model cerita seperti ini, teman-teman. Kita lihat ya. Nah, ini lihat teman-teman. Ada salah satu channel yang bercerita tentang cerita. Jadi semuanya itu viewernya dan pengunjungnya sungguh sangat bagus sekali, dan malah subscribe-nya di sini udah 74,2 ribu ya subscriber. Dan yang satu lagi adalah sudah 67,5 ribu subscriber, dan ini adalah menggunakan teknologi AI, dan cerita-ceritanya itu adalah menggunakan teknologi AI. Karena apa? Kalau kita mengarang sendiri, Kang Asik pikir ini akan sangat berat sekali. Nah, ini seperti gambar-gambarnya teman-teman lihat, ini adalah produksi AI. Kemudian balik lagi ke ChatGPT yang Kang Asik maksudkan tadi. Jadi cerita-cerita yang ini Kang Asik karang itu jadi dikembangkan oleh ChatGPT dengan cara kembangkan cerita ini lebih baik dan menarik. Nah, maka ChatGPT itu akan memberi gambaran seperti ini, teman-teman. Termasuk ya naskah cerita dengan judulnya, Kang Asik perintah durasi 60 menit itu dibikinkan. Walaupun memang judulnya ya belum menarik, ya itu kan bisa kita tambahkan. Nah, ini semua dari babak 1 sampai babak 2 sampai babak 3 itu semua ada ChatGPT buatkan. Malah untuk babak 1 misalnya dengan adegan 1, 2 itu bisa kita tanyakan melalui gambarnya langsung, dan Kang Asik sudah coba. Untuk salah satu misalnya pada babak 1, tolong buatkan gambarnya. Jadi gambar untuk babak 1 yang menggambarkan suasana hutan belantara dengan pasangan suami istri yang hidup harmonis bersama hewan-hewan. Nah, ini gambarnya sudah ada. Kemudian untuk adegan 2-nya masih pada babak 1, Kang Asik perintahkan pula bahwa itu sepasang suami istri menolong seekor kera. Nah, ini ada gambarnya.
Berikut adalah gambar untuk babak 1 adegan 2 yang menggambarkan pria sedang menyelamatkan seekor kera dari perangkap pemburu. Nah, seperti itu. Jadi begitu teman-teman, sebetulnya pantasan bahwa YouTuber itu, bahwa kita hobi di platform YouTube ini disebutnya adalah konten kreator. Kreator adalah kitanya, bahwa perilakunya itu harus kreatif. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dan tergugah kembali, kemudian semangat kembali untuk mengonten. Dan AI ini bisa kita aplikasikan di tema apapun, di judul apapun konten video kita. Dan Kang Asyik yakin, insya Allah kalau kita kreatif, karena Kang Asyik alami di beberapa channel yang lainnya tanpa wajah dengan bantuan AI, itu insya Allah berkembang. Berjumpa lagi ya teman-teman di konten video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.